jaringan senja dari PT Koko Cranes. Diagram network atau diagram jaringan kerja adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain dalam suatu proyek. Dalam diagram network dikenal dengan dua istilah. Satu, aktivitas atau kegiatan. Ini suatu pekerjaan untuk menyelesaikan memerlukan waktu, biaya, dan fasilitas tertentu. Aktivitas digambarkan dengan anak panah. Dua, kejadian atau event. Ini suatu pekerjaan yang untuk menyelesaikan memerlukan waktu yang singkat dan biasanya diasumsikan tidak ada. Kejadian digambarkan dengan lingkaran. Ketentuan dalam penyusun diagram network. 1. Sebelum suatu kejadian dimulai, semua kegiatan yang mendahulunya harus selesai dikerjakan. 2. Gambar anak panah hanya menunjukkan urusan kegiatan, tidak menunjukkan jangka waktu dan letak aktivitas. 3. Lingkaran yang menggambarkan kejadian diberi nomor sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua kejadian dengan dua nomor yang sama. 4. Untuk menghindari arah anak panah yang berulang, atau circularity, biasanya pada awal suatu anak panah diberi nomor yang kecil, sedangkan pada akhir anak panah diberi nomor yang lebih besar. 5. Dua buah kejadian hanya bisa dihubungkan oleh satu anak panah. 6. Network hanya dimulai dari suatu kegiatan atau initial event dan diakhiri oleh kejadian atau terminal event. 7. Apabila diperlukan, dapat dibuat kegiatan semu untuk memudahkan kegiatan diagram network. Kegiatan semu atau dummy event. Kegunaan dari kegiatan semu ini adalah 1. Untuk menghindari terjadinya dua kejadian yang dihubungkan oleh lebih dari satu aktivitas. Nah, digambarkan dengan anak panah putus-putus. 2. Terkadang diperlukan kegiatan semu di awal atau akhir network untuk mengatasi masalah apabila network dimulai atau diakhiri oleh beberapa kejadian. 3. Untuk menunjukkan urutan yang tepat apabila ada overlapping predication. Jalur dan jalur kritis. 1. Jalur adalah rangkaian kegiatan yang menghubungkan dari kegiatan awal sampai akhir dari proyek secara berkesinambungan. Jalur kritis adalah jalur yang jumlah waktu penyelesaian kegiatannya terpanjang di antara lain. Jalur kritis menentukan waktu penyelesaian proyek karena proyek tidak dapat selesai lebih cepat dari jalur kritis. 1. Waktu paling cepat atau MC adalah waktu tercepat untuk bisa memulai kegiatan dalam keadaan normal dengan tidak mengganggu kelancaran penyelesaian kegiatan lain. 2. Waktu selesai paling cepat atau AC adalah waktu tercepat untuk bisa menyelesaikan kegiatan dalam keadaan normal dengan tidak mengganggu kelancaran penyelesaian kegiatan lain. 3. Waktu mulai paling lambat atau ML adalah waktu terlambat untuk bisa memulai kegiatan dalam keadaan normal dengan tidak mengganggu kelancaran penyelesaian kegiatan lain. 4. Waktu selesai paling lambat atau SL adalah waktu terlambat untuk bisa menyelesaikan kegiatan dalam keadaan normal dengan tidak mengganggu kelancaran penyelesaian kegiatan lain. 5. Total float adalah jumlah waktu menunggu yang ada suatu waktu kegiatan, yaitu selisih antara SL dikurangi dengan MC dengan waktu kegiatan mereka. Untuk kegiatan 1, total float dapat dicari dengan if TF1 sama dengan SL1 dikurang MC1 dikurang WK1. 6. Free float adalah waktu sisa
atau tunggu yang ada di antara waktu tercepat suatu kegiatan dengan waktu memulai paling cepat kegiatan berikutnya. Untuk kegiatan atau yang diikuti kegiatan, maka free float dapat dicari dengan FF sama dengan MC kurang WK. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi CPM atau Critical Path Method. Metode CPM adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. CPM ini digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan kegiatan yang sudah pernah dikerjakan, sehingga data waktu dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian juga hubungannya antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. CPM merupakan metode analisis jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. CPM menggunakan event oriented atau berorientasi pada kejadian. Pada event oriented, kejadian atau peristiwalah yang menjadi pokok perhatian dari suatu kegiatan atau aktivitas. Pada CPM, hanya memiliki satu jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak atau waktu normal untuk menyelesaikan suatu proyek. Di samping itu, CPM ini menekankan pada tepat biaya. Dalam CPM, tanda panah menunjukkan kegiatan proyek yang dilakukan. Selanjutnya, selanjutnya ada soal dengan menggunakan metode CPM. Suatu kegiatan memiliki kegiatan sebagai berikut. Ada kolom kegiatan pendahulu atau predecessors, dan waktu setiap kegiatan. Nah, kita akan menyelesaikan masalah analisis jaringan kerja ini menggunakan metode CPM. Cara satu ini maksudnya adalah cara dalam menentukan jalur-jalur kritisnya. Ada dua cara. Untuk membuat diagram networknya sama seperti biasa. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita membuat terlebih dahulu diagram networknya. Cara membuat diagram networknya bisa kita lihat dulu di sini. Ini ada kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H, dan kegiatan mendahulunya serta waktu-waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan A hingga H ini. Nah, kita tulis dulu not atau lingkaran yang pertama, menandakan bahwa kegiatan atau aktivitas proyek dimulai. Nah, kita beri angka 1 atau kita beri nomor 1. Kita mulai kegiatan A dulu. Kegiatan A tidak memiliki kegiatan pendahulunya. Maka kegiatan A, B, dan C ini yang tidak memiliki, karena kegiatan A, B, dan C ini tidak memiliki kegiatan pendahulu atau predecessorsnya, maka dapat kita langsung kerjakan secara bersama-sama. Berarti dari not atau lingkaran yang bernomor 1 ini dapat kita tarik garis atau anak panah. Untuk kegiatan A, kita tarik garisnya ke atas. Dengan notasinya ini adalah waktunya itu 5, berarti A 5. Lalu kegiatan B juga, kita tarik garis ke kanan sebesar notasinya adalah 3. Berarti B3 dan C, kita tarik garis atau anak panahnya ke bawah dengan tulisannya C4. Nah, sudah selesai. Untuk kegiatan A, B, dan C, jangan lupa kita setelah membuat garis-garis atau anak panah ini, kita tulis lagi lingkaran atau not sebagai untuk menandakan bahwa kegiatan A, B, dan C ini selesai. Nah, jika not pertama menandakan bahwa kegiatan A, B, dan C ini dimulai, maka not dengan nomor 2 dan 3 dan 4 ini menandakan bahwa kegiatan A, B, dan C sudah selesai atau sudah rampung dikerjakan. Lalu untuk kegiatan D, kegiatan pendahulunya adalah A. Maksudnya, kegiatan D dapat dilakukan atau kegiatan D dapat mulai dikerjakan jika kegiatan A ini sudah rampung atau sudah selesai dikerjakan. Nah, syarat dari kegiatan D kan kegiatan A tadi. Nah, kegiatan A selesai ditandai dengan not yang ini. Nomor 2 ini, not nomor 2. Maka dapat kita tarik garis ke bawah untuk memulai mengerjakan kegiatan D. D sebesar waktunya adalah 6, berarti D6. Jangan lupa kita tulis atau kita buat lagi notnya dengan notasi nomor 5. Lalu kegiatan E. Kegiatan E bisa dikerjakan jika kegiatan A dan B sudah selesai. Kita lihat kegiatan A dan B. A dan B kan berbeda not ini. Maka kita perlukan kegiatan semua atau kegiatan dummy dengan ditandai dengan garis
putus-putus, maka kegiatan A dan B selesai ditandai dengan not nomor 3 ini. Nah, ini kan menandakan bahwa kegiatan A dan B selesai ya, not nomor 3. Maka kegiatan E dapat tarik garis dari not nomor 3 ini ke arah kanan. E waktunya adalah sebesar 5, berarti E5. Nah, E5 ini E dan D sama-sama bermuara di not nomor 5 atau sama-sama berakhir ditandai dengan not bernomor 5. Lalu kegiatan F pendahulunya adalah kegiatan C. Kegiatan C di sini kan, kegiatan C berakhir ditandakan dengan not nomor 5. Nah, tapi kita tidak tahu kan mau tarik garis F ini kemana nantinya, bermuara akhirnya di mana. Kita lihat dulu di sini F. Kita lihat di kolom kegiatan pendahulu. Apakah kegiatan F ini menjadi kegiatan pendahulu di kegiatan lain? Ternyata ada. Nih di sini kegiatan kegiatan F dan G menjadi kegiatan pendahulu untuk kegiatan H. Maka nanti kegiatan F dan G ini akan bermuara pada not yang sama atau akan berakhir pada not yang sama. Maka kita kerjakan dulu kegiatan yang G. Kegiatan G dapat dimulai jika kegiatan D dan E selesai. Kegiatan D dan E selesai ditandai dengan not nomor 5 tadi ini kan. Maka dapat kita mulai kegiatan G dengan menarik garis dari not nomor 5. G waktunya adalah 4, berarti G4. Nah, G4 ditandai dengan G4 selesai dikerjakan ditandai dengan not nomor 6. Nah, maka F yang tadi ini dapat kita tarik garis ke not nomor 6. Karena F dan G harus bermuara akhir pada not yang sama untuk kegiatan H bisa dimulai. Nah, berarti F kita tarik garis dari C ke ini, bermuara di not nomor 6. F sebesar 7 waktunya. Lalu kegiatan terakhir kegiatan H dapat dimulai jika kegiatan F dan G sudah selesai. F dan G sudah selesai dikerjakan ditandai dengan not nomor 6 tadi kan. Maka kita dapat tarik garis lagi untuk memulai kegiatan H. Dan dapat kita simpulkan bahwa kegiatan H ini adalah kegiatan akhirnya dengan waktu sebesar 5, berarti H5. Jangan lupa untuk menuliskan not pada kegiatan H untuk menandakan bahwa kegiatan H sekaligus proyek sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya kita akan menentukan atau mencari jalur kritis dari soal ini pada diagram network ini. Untuk menentukan jalur kritis di cara yang pertama ini, kita lakukan dengan menuliskan semua alternatif urutan-urutan kegiatan yang mungkin. Dimulai dari not pertama sampai not terakhir atau not ke-7. Nah, kita lihat jalur pertama. Jalur pertama selalu dimulai dengan not yang pertama ya, nomor 1. Berarti ya, jalur pertama adalah 1, 2, 5, 6, dan 7. Kegiatannya adalah A, D, G, dan H. Selanjutnya kita tambahkan waktu-waktu dari setiap kegiatannya. A sebesar 5, ditambah 6, ditambah 4, ditambah 5, hasilnya adalah 20 hari. Lalu, jalur alternatif yang kedua, ada 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Kegiatannya adalah B, E, G, dan H. Dengan waktu setiap kegiatannya ada 3, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 5. Maaf, untuk kegiatan yang jalur 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7 ini ada 5, ada 5, ada 4, dan ada 5. Karena 1, 2, 3, 5, 6, 7. Gini ya berarti dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 5. Atau AEGH. A, E, G, H. Hasilnya adalah 19 hari. Lalu jalur alternatif yang ketiga ada 1, 3, 5, 6, dan 7. Kegiatannya adalah kegiatan B, E, G, H. Dengan jumlah waktunya 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 5, hasilnya adalah 17 hari. Lalu jalur alternatif yang keempat ada 1, 4, 6, dan 7. Kegiatannya adalah C, F, dan H. Dengan waktu kegiatannya adalah 4,
ditambah 7 ditambah 5 hasilnya adalah 16 hari. Nah, setelah kita lihat penjumlahan dari masing-masing alternatif jalur yang kita dapati dari diagram network di atas, didapatlah 20 hari, 19 hari, 17 hari, dan 16 hari. Nah, di sini kita ketahui untuk menentukan jalur kritis adalah eh, jalur kritis itu kan pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jalur kritis adalah jalur kritis adalah jalur yang jumlah waktu penyelesaian kegiatannya terpanjang di antara yang lain. Jalur kritis menentukan waktu penyelesaian proyek karena proyek tidak dapat selesai lebih cepat daripada jalur kritis. Nah, di antara 4 alternatif jalur-jalur yang kita sudah cari dan kita hitung ini, ditemukanlah jalur kritisnya adalah jalur yang pertama, yaitu ADGH. Kenapa? Karena jalur satu memiliki durasi penyelesaiannya yang paling lama, yaitu sebesar 20 hari jika dibandingkan dengan jalur-jalur yang lain. 19, 17, 16, yang terbesar adalah 20 hari. Maka jalur kritisnya dengan cara pertama yang kita dapatkan dengan cara pertama adalah jalur satu, yaitu ADGH dengan durasi penyelesaian proyeknya sebesar 20 hari. Lanjut kita selesaikan soal ini menggunakan cara kedua, menentukan jalur kritisnya dengan cara yang kedua, yaitu dengan penambahan kolom. Nah, ini cara kedua. Cara kedua sama, langkah pertama itu kita membuat dulu diagram networknya seperti cara yang pertama. Lalu langkah keduanya kita membuat tambahan 2 kolom baru pada tiap-tiap node, yang akan digunakan untuk perhitungan penambahan dan pengurangan. Kolomnya ini dapat diletakkan di dekat node, bisa di atas, samping, kanan, kiri, maupun bawah. Dapat disesuaikan saja pada space-space kosong yang tersedia di setiap node-nya. Nah, di sini saya gunakan ya untuk kolom, ini kan ada 2 kolom nih. Untuk kolom bagian atas digunakan sebagai penambahan. Penambahan dilakukan dari sebelah kiri ke kanan atau dari node 1 sampai node yang terakhir, node nomor 7. Untuk pengurangan, ini kita lakukan pada kolom yang bawah. Dimulai dari bagian kanan atau node terakhir ke bagian kiri atau sampai ke node nomor 1. Nah, yang pertama saya lakukan dulu penambahannya. Ini akan kita tuliskan pada kolom bagian atas ini. Catatannya, untuk node awal atau ini, nilai kolomnya selalu bernilai 0. Nah, langsung saja kita mulai perhitungannya. Di sini kan 0 ya, emang sudah 0 kan. 0 ditambah 5, hasilnya adalah 5. Sudah saya dapatkan 5. Lalu 0 ditambah 3, hasilnya adalah 3. 0 ditambah 4, hasilnya adalah 4. Kemudian kita pindah ke node nomor 5 ini. Untuk sampai ke node nomor 5, kita punya 2 alternatif jalan. Ada D6 dan E5 kan? Berarti 5 yang tadi ini kita tambahkan dengan ini. Dan 3 kita tambahkan dengan 5. Kita lihat penjumlahan di antara kedua ini mana yang lebih besar, itulah yang akan kita tulis di kolom atas untuk node 5 ini. Kita lihatnya 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Di antara 11 dan 8 yang terbesar adalah 11. Maka kita pilih yang terbesar yaitu 11. Kita tulis di sini node nomor 5, 11. Kemudian untuk yang mana ini? 11. Nah, untuk pindah ke node, karena node nomor 5 sudah selesai, kita dapatkan 11, kita pindah ke node nomor 6. Node nomor 6 juga sama seperti node nomor 5, dia mempunyai 2 jalur pilihan, yaitu G dan F. Untuk ke G ini kan 11 ditambah 4, hasilnya ada 15, sedangkan ini kan 4 ya, 4 ditambah 7, hasilnya adalah 11. Maka di antara yang terbesar, di antara 15 dan 11, maka kita pilih yang terbesar yaitu 15. Yang kita tulis adalah, maka yang kita tulis di sini di kolom not untuk nomor 6 adalah 15. Kemudian 15 ditambah 5 hasilnya adalah 20. Sudah sampai di not terakhir. Lanjut kita pindah ke pengurangan atau di bagian kolom bawah ini. Untuk not akhir, nilai kolom bawahnya ini selalu sama dengan nilai kolom di atasnya. Karena nilai kolom di atasnya tadi adalah 20, maka nilai kolom bawahnya adalah 20. Misalnya pula kita dapatkan 10, maka di bawah juga 10. Kita mengikuti dengan kolom atasnya ya.
Karena ini kolom atasnya 20, maka kolom bawahnya adalah 20. Lanjut, untuk pengurangan kita lakukan dari not nomor 7 ke not nomor 1. Berlawanan arah ya. 20. 20 dikurangi dengan 5, hasilnya adalah 15. Kita tulis 15 di sini. Lalu 15 dikurangi 4 adalah 11. 15 dikurangi 7, hasilnya adalah 8. Di sini kita tulis 8. Sudah sampai sini ya. Lalu lanjut ke 11. 11 dengan ini kan didapatkan 11. 11 dikurangi 6, hasilnya adalah 5. Tulis di sini 5. 11 dikurangi 5, hasilnya adalah 6. Kita tulis 6 di sini. Dan 15 dikurangi dengan 7 sudah dapat 8 tadi. Nah, untuk sampai ke not pertama, kita kan punya 3 alternatif pilihan nih. Ada dari A, B, dan C. A, B, dan C kan tadi ada 5, ada 6, dan ada 8. Nah, kita hitung dulu nih. 5 dikurangi 5, hasilnya adalah 0. Nah, kalau di penambahan tadi kita memilih alternatif pilihannya dengan yang terbesar. Kalau pengurangan kita pilih yang terkecil. Kita lihat ya. 5 ditambah 5 hasilnya adalah 5 dikurangi 5 hasilnya adalah 0. 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Dan 8 dikurangi 4 hasilnya 4. Yang terkecil antara 0, 3, dan 4 adalah 0. Maka kita pilih yang ini, yang jalur A. Jalur dari kegiatan A. Berarti 5 dikurangi 5 hasilnya adalah 0. Tulis di sini 0. Sudah sama ya. Lalu, sudah kita isi semua kolom-kolomnya ini, di atas maupun di bawah kolomnya. Langkah selanjutnya adalah kita perhatikan tiap kolom pada not yang memiliki hasil yang sama antara kolom atas dan kolom bawahnya. Kemudian kita tandai not tersebut. Lihat kegiatan pada tiap not yang telah ditandai. Lalu tulislah jalur kegiatan tersebut. Nah, yang tadi ini, di antara kolom pada not 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mana sih kolom dengan nilai atas dan bawah yang memiliki nilai yang sama? Kita lihat ada not 1 kan, ini hasilnya sama atas bawahnya. Not 2 juga hasilnya sama atas bawahnya. Not 5 hasilnya atas bawahnya juga sama. Not 6 hasil atas dan bawahnya juga sama. Dan not 7 hasilnya atas bawahnya juga sama. Maka not dengan kolom hasil atas bawah yang sama adalah 1, 2, 5, 6, 7. Jalur kegiatannya adalah A, D, G, dan H. Sebesar waktunya 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5. Nah, inilah jalur kritis yang kita dapatkan dengan cara kedua ini ya. Yaitu 1, 2, 5, 6, 7. Dengan kegiatannya adalah A, D, G, H. Nih, A, D, G, H. Dengan jumlah durasi penyelesaiannya adalah 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 5, hasilnya adalah 20 hari. Nah, telah kita dapatkan hasil jalur kritis pada cara kedua sebesar 20 hari. Nah, hasil jalur kritis kita dapatkan dengan cara kedua ini sama dengan cara yang pertama, yaitu 20 hari. Maka perhitungan yang kita lakukan sudah benar. Apabila hasil yang kita dapatkan ini berbeda dengan cara yang pertama, jalur kritisnya, kemungkinan terdapat kekeliruan atau kesalahan perhitungan pada pencarian jalur kritis. Sekian pembahasan mengenai CPM, semoga dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Saya akan melanjutkan ke metode berikutnya, yaitu metode PET. PET adalah metode yang berfungsi untuk menentukan jadwal dan anggaran dari sumber-sumber, sehingga suatu pekerjaan yang sudah ditentukan terlebih dahulu dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Metode PET bertujuan untuk yang pertama mengurangi sebanyak mungkin adanya penundaan maupun gangguan produksi. Yang kedua, mengkoordinasikan berbagai bagian pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Yang ketiga, memungkinkan dihasilkannya suatu pekerjaan yang terkendali dan teratur, karena jadwal dan anggaran dari suatu pekerjaan telah ditentukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. PET digunakan dalam perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan, sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan belum diketahui oleh evaluator. Dalam PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu tercepat, normal, dan terlama. Selain itu, metode ini lebih menekankan pengerjaan proyek yang tepat waktu, karena jika dengan peningkatan waktu, maka biaya proyek turut mengecil.
Pengerjaan analisis jaringan kerja menggunakan metode PERT hampir sama dengan metode CPM. Perbedaannya adalah PERT menggunakan activity oriented. Pada activity oriented ini, tanda panah menunjukkan kegiatan atau aktivitas dengan beberapa keterangan kegiatannya. Dalam PERT, tanda panah menunjukkan tata cara urutan. Ini merupakan contoh soal dengan menggunakan metode PERT. Suatu kegiatan memiliki kegiatan sebagai berikut. Terdapat kegiatan A sampai dengan J, lalu kegiatan yang mendahului, lalu durasi waktu dalam minggu, ada yang tercepat, normal, dan terlama. Lalu kita harus mencari rata-rata waktu yang diperlukan atau expected duration dan variance. Rumus untuk mencari expected duration ini yaitu dengan cara A ditambah 4N ditambah B per 6. Contohnya pada kegiatan A, yaitu A, nilai A yaitu 5, nilai M yaitu 6, nilai B yaitu 7. Lalu akan dimasukkan ke dalam rumus 5 ditambah 4 dikali 6 ditambah 7 per 6 sama dengan 6. Lalu untuk kegiatan B, memiliki A yaitu 1, M yaitu 3, dan B yaitu 5. Lalu dimasukkan ke rumus yaitu 1 ditambah 4 dikali 3 ditambah 5 per 6 sama dengan 3. Pada kegiatan C, nilai A yaitu 1, nilai M 4, nilai B yaitu 7, akan dimasukkan ke dalam rumus A ditambah 4M ditambah B per 6 menjadi 1 ditambah 4 dikali 4 ditambah 7 per 6 dibagi 6 sama dengan 4. Begitu juga seterusnya dari kegiatan B sampai dengan J. Lalu untuk mencari nilai varians, kita akan menggunakan rumus B min A per 6 pangkat 2. Contohnya pada kegiatan A. Nilai B yaitu 7, nilai A yaitu 5. Lalu dimasukkan ke dalam rumus 7 dikurangi dengan 5 per 6, lalu dipangkatkan 2 sama dengan 0,11. Untuk kegiatan B, nilai B yaitu 5 dan nilai A yaitu 1 akan dimasukkan ke dalam rumus 5 dikurang 1 per 6 pangkatkan 2 sama dengan 0,44. Lalu untuk kegiatan C, nilai B yaitu 7 dan nilai A yaitu 1 dimasukkan ke dalam rumus menjadi 7 dikurang 1 per 6 dipangkatkan 2 sama dengan 1. Begitu juga seterusnya dari nilai B sampai dengan J. Untuk mencari jalur kritis pada soal yang di atas, kita akan menggunakan dua cara. Yaitu cara yang pertama dengan membuat diagram network. Caranya sama seperti pada metode CPM yang sudah dibahas sebelumnya. Nilai dari A, B, sampai dengan J ini didapat dari nilai yang ada pada rata-rata waktu yang diperlukan atau expected duration. Di sini A adalah 6, B adalah 3, C adalah 4, D adalah 2, sampai dengan J adalah 3, akan dimasukkan ke dalam diagram network seperti berikut ini. Menjadi A6, B3, C4, D2, E3, F5, G3, H5, I5, dan J3. Setelah itu, terdapat beberapa jalur yang sudah ada, yaitu jalur yang pertama
yaitu 1, 2, 5, dan 8. Merupakan jalur dari A, kegiatan A, B, dan I. Lalu akan dijumlahkan nilainya. 6 ditambah dengan 2, ditambah dengan 5, hasilnya adalah 13. Jadi nilai dari jalur 1 yaitu 13 minggu. Untuk jalur yang kedua, yaitu 1, 3, 6, 7, dan 8. Memiliki kegiatan yaitu B, E, H, dan G. Nilainya yaitu 3 ditambah dengan 3, ditambah 5, dan ditambah 3, hasilnya adalah 14. Jadi nilai dari jalur 2 yaitu 14 minggu. Nilai dari jalur 3 memiliki jalur 1, 4, 6, 7, dan 8. Berarti C ditambah F ditambah H ditambah dengan G yaitu 4 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah dengan 3 sama dengan 17. Jadi nilai dari jalur 3 yaitu 17 minggu. Untuk jalur 4, 1, 4, 7, dan 8. Berarti C tambah G ditambah dengan J yaitu 4 ditambah dengan 3 ditambah dengan 3 yaitu 10. Jadi nilai dari jalur 4 yaitu 10 minggu. Nilai yang kita dapat adalah nilai yang tertinggi yaitu pada jalur 3, 17 minggu. Lalu yang kedua, tuliskan semua alternatif urutan kegiatan yang mungkin. Rutenya dimulai dari node nomor 1 hingga node nomor 8. Jalur kritis yang diperoleh yaitu jalur 3 dengan lama waktu penyelesaian proyek yaitu 17 minggu. Cara yang kedua, dengan membuat tambahan 2 kolom baru pada tiap node yang akan digunakan untuk perhitungan, penambahan, dan pengurangan. Kolom dapat diletakkan di dekat node, atas, kanan, kiri, bawah, dan dapat disesuaikan. Kolom bagian atas digunakan untuk penambahan, sedangkan bagian bawah untuk pengurangan. Kita akan memulai dari nomor 1. Untuk di node awal ini, nilai kolom atas selalu bernilai 0. Maka, nilai atas pada nomor 1 adalah 0. Lalu, untuk nomor 2 yaitu nilai 0 yang atas ditambah dengan 6 yaitu 6. Lalu 6 ditambah dengan 2 sama dengan 8. Lalu kita akan mencari nilai atas pada bagian bawah. Pertama 0 ditambah dengan 3 yaitu 3. 3 ditambah dengan 3 yaitu 6, namun terdapat 2 jalur seperti 3 dan 4 yang mengarah ke 6, maka kita melihat terlebih dahulu angka terbesar dari penambahan tersebut. Jika 4 ditambah dengan 5 adalah 9 dan 3 ditambah 3 adalah 6, maka kita akan mengambil nilai yang terbesar yaitu 9. Lalu 9 ditambah dengan 5 yaitu 14 dan 4 ditambah dengan 3 adalah 7, maka kita akan mengambil nilai yang terbesar yaitu 9 ditambah 5 yaitu 14. Lalu 14 ditambah dengan 3 yaitu 17. Lalu untuk nilai yang sebelah bawah, kita akan mengurangkan angka tersebut. Karena nilai kolom bawah selalu sama dengan nilai kolom atas, maka nilai kolom bawah untuk node terakhir yaitu 17.
17 dikurangi dengan 3, yaitu 14. 17 dikurangi dengan 5, yaitu 12. Lalu 12 dikurangi dengan 2 adalah 10. Lalu 14 dikurangi dengan 5, yaitu 9. 9 dikurangi dengan 3, yaitu 6. Lalu 14 dikurangi dengan 3, yaitu 11. Namun, di jalur F5, 9 dikurangi dengan 5 adalah 4, maka kita akan mengambil nilai yang terkecil, yaitu 9 dikurangi dengan 5, yaitu 4. Lalu 4 dikurangi 4, yaitu 0, dan 10 dikurangi 6, yaitu 4, kita akan mengambil nilai terkecil, yaitu 4 dikurangi 4, sama dengan 0. Lalu, perhatikan tiap kolom pada metode tersebut yang memiliki hasil yang sama antara kolom atas dan bawah. Kemudian, tandai node tersebut. Di sini, nilai kolom atas dan bawah yang sama, yaitu 0 per 0, 4 per 4, 9 per 9, 14 per 14, dan 17 per 17. Maka, jalur kegiatannya, jalur kritis, kita tandai dengan angka 1, 4, 6, 7, dan 8. Lalu kita tulis jalur kegiatan tersebut. 1, 4, 6, 7, dan 8. Yaitu kegiatan C, F, H, dan J. Lalu kita masukkan nilai dari C, F, H, dan J, yaitu 4 ditambah 5, dan ditambah dengan 3, yaitu 17. Jadi, jalur kritisnya yaitu 17 minggu. Hasil jalur kritis yang diperoleh pada cara 1 dan cara 2 adalah sama. Maka, perhitungan yang dilakukan sudah benar. Apabila hasil yang diperoleh tidak sama, kemungkinan terdapat kesalahan perhitungan. Sekian materi PET. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perpendekan waktu. Ada beberapa metode yang dilakukan dalam memperpendek waktu penyelesaian proyek. Namun, kali ini hanya dibahas metode yang sederhana. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jam kerja atau lembur atau overtime, menambah jumlah tenaga kerja, menambah fasilitas, mesin, dan lain sebagainya. Namun harap diingat bahwa hal tersebut di atas hanya bisa mempercepat waktu penyelesaian dalam batas waktu tertentu saja. A. Hubungan waktu dengan biaya perpendekan. Dalam hal hubungan waktu dengan biaya perpendekan, ada bersifat linear, progresif, degresif, dan diskretif. Nah, ini diagram linear, progresif, degresif, dan diskretif. B. Pemilihan jalur yang diperpendek. Untuk mempercepat penyelesaian proyek, tidak perlu memperpendek semua kegiatan, hanya yang dipadang perlu saja. Jadi, kegiatan A, waktu normalnya 5, waktu setelah diperpendeknya 3, biaya normalnya tuh 7.000, biaya setelah diperpendek Rp7.600, biaya rata-ratanya Rp300. Kegiatan B, waktu normalnya ada 3, waktu setelah diperpendek 2, biaya normalnya tuh Rp9.000, biaya setelah diperpendek itu Rp9.000, biaya rata-rata itu 0. Kegiatan C, waktu nomornya 4, waktu setelah diperpendeknya 3, biaya normalnya Rp7.500, biaya setelah diperpendek
itu Rp10.000, biaya rata-ratanya itu Rp2.500. Kegiatan D, waktu nomornya 6, waktu setelah diperpendek 3, biaya normalnya Rp9.200, biaya setelah diperpendeknya Rp10.400, biaya rata-ratanya Rp400. Kegiatan E, waktu normalnya 5, waktu setelah diperpendeknya 3, biaya normalnya Rp4.700, biaya setelah diperpendek Rp5.400, biaya rata-ratanya Rp350. Kegiatan F, waktu normalnya 7, waktu setelah diperpendek 4, biaya normalnya Rp9.000, biaya setelah diperpendeknya Rp10.500, biaya rata-rata Rp500. Kegiatan G, waktu normalnya 4, waktu setelah diperpendeknya 2, biaya normalnya Rp9.000, biaya setelah diperpendeknya Rp10.500, biaya rata-ratanya Rp500. Kegiatan H, waktu normalnya 5, waktu setelah diperpendeknya 3, biaya normalnya Rp11.000, biaya setelah diperpendeknya Rp13.500, biaya rata-ratanya Rp1.250. Pilih kegiatan dari jalur kritis yang akan diperpendek kayak ini dengan kegiatan A, D, G, atau H. Perpendekan waktu 1 hari, pilih biaya rata-rata yang paling murah itu Rp300 atau kegiatan A. Nah, di sini yang kegiatan A itu ada 5, kegiatan B-nya 3, kegiatan C-nya 4, kegiatan D-nya 6, kegiatan E-nya 5, kegiatan G-nya 4, kegiatan H-nya 5, dan kegiatan F-nya 7. Di sini kan mencari kegiatan dari jalur kritis, yaitu dari kegiatan A, D, G, atau H. Maka kegiatan A itu kan 5, terus kegiatan D-nya 6, kegiatan G-nya 4, kegiatan H-nya 5. Jadi jalur kritisnya 1 dikurang 2 dikurang 5 dikurang 6 dan dikurang 7 sama dengan 19 hari. Biayanya itu Rp300, atau ini perpendekan dari kegiatan A selama 1 hari. Perpendekan waktu 2 hari. Biaya rata-ratanya yang paling murah Rp300 atau kegiatan A. Jalur kritisnya itu 1 dikurang 2 dikurang 5 dikurang 6 dikurang 7 itu dapat dari A dikurang D dikurang G dikurang H sama dengan 18 hari. Biayanya itu Rp300 dikali 2 sama dengan Rp6.000. Ini total hasil dari perpendekan kegiatan A selama 2 hari, yaitu Rp6.600. Perpendekan waktu 3 hari, karena kegiatan A hanya bisa dipercepat maksimal 2 hari saja, maka dicari kegiatan lain yang bisa dipercepat. Bisa didapat kegiatan D dipercepat 1 hari, atau dari kegiatan D, G, H, dan kegiatan D yang memberikan biaya yang paling sedikit. Yang nomor 1 itu kegiatan A-nya kan 5, kegiatan B-nya 3, kegiatan C-nya 4, kegiatan D-nya 6, kegiatan E-nya 5, kegiatan F-nya 7, kegiatan G-nya 4, kegiatan H-nya 5. Untuk jalur yang kedua, itu sama dengan kegiatan 1,
Dan jalur yang ketiga itu sama dengan kegiatan 1. Jadi, jalur kritis 1 dikurang 2 dikurang 5 dikurang 6 dikurang 7 itu dapat dari A dikurang D, kurang G kurang H, atau 1 dikurang atau 1 dikurang 3 dikurang 5 dikurang 7 dapat dari B dikurang E dikurang G kurang H. Yaitu sama dengan 17 hari. Jadi biaya dalam perpendekan waktu 3 hari ini terdapat 600.000 rupiah. Itu perpendekan dari kegiatan A selama 2 hari ditambah 400 rupiah perpendekan dari kegiatan D selama 1 hari sama dengan totalnya jadi 1.000 rupiah. Sekian paparan video dari PT Kokopran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.